warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta ini. Dialah pula yang mengaturnya serta mengurusnya. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pendidikan kita, karakter akhlak kita daripada akhlak yang jahiliyah menuju akhlak yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang kita pernah rasakan pada saat sekarang ini. Insyaallah pada hari ini kita berjumpa kembali di mata pelajaran Bapak, yaitu mata pelajaran multimedia interaktif. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Sehat? Sehat. Insyaallah, alhamdulillah. Pertama kali kita akan mengabsen terlebih dahulu. Muhammad Hadir. Ahmad Ada. nggak ada ya. Di mana dia? Sakit pak. Sakit Pak. Oh, oke. Oke pak. Kita sudah melaksanakan absen, maka sekarang coba buka bukunya halaman ke 34. Hari ini kita akan mempelajari tentang multimedia interaktif. Pengertian multimedia, apa itu multimedia, terus tujuan multimedia, dan bagaimana fungsi multimedia tersebut. Anak-anak, siapakah yang sudah mendengar apa itu multimedia? Mungkin di kelas, ataupun di ruang kelas, ataupun di luar sekolah, mungkin pernah mendengar apa itu multimedia? Belum ya? Oke. Multimedia itu terdiri daripada dua kata. Yang pertama merupakan multi, yang kedua adalah media. Multi dan media, dua suku kata. Maka multi itu berarti banyak, dan media itu merupakan media ataupun perantara. Jadi multimedia adalah gabungan dari beberapa unsur, yaitu seperti teks, grafik, suara, video, animasi, yang menghasilkan presentasi yang menakjubkan. Maka dengan informasi tersebut, presentasi tersebut, maka akan tersampaikan informasi kita dengan akurat dan teruji dengan baik dan tersaji dengan baik. Maka ini merupakan multimedia, pengertian multimedia secara umum. Maka ada sebuah perusahaan namanya IBM, Internet Business Machine. Di sana mereka mengemukakan sebuah pengertian multimedia, di mana hampir sama pengertiannya dengan pengertian umum tadi. Maka multimedia adalah gabungan video, audio, grafik, teks dalam suatu produksi bertingkat berbasis komputer yang dapat dialami secara interaktif ataupun dua arah. Maka interaktif itu merupakan interaksi dua arah. Maksudnya antara manusia dengan komputer, mereka itu saling berinteraksi. Maka multimedia itu merupakan gabungan daripada 5 elemen tadi. Yang pertama adalah teks, yang kedua merupakan audio, grafik, video, dan animasi. Maka ketika kelima elemen tersebut bersatu dalam sebuah media, maka disebut dengan multimedia interaktif. Oke, sampai di sini sudah mengerti apa itu pengertian multimedia dan multimedia interaktif? Insyaallah udah pak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana manfaat dan kegunaan daripada multimedia. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih kegunaan daripada multimedia ini? Apakah sangat berguna bagi kehidupan kita atau bagaimana? Maka di sini multimedia interaktif ini sangat berguna, apalagi pada zaman milenial ini, di mana semua aspek kehidupan kita sudah menggunakan multimedia interaktif. Tidak mungkin tidak ada multimedia interaktif dalam setiap aspek kehidupan kita ini. Maka manfaat daripada multimedia itu merupakan menjadikan komunikasi kita menjadi lebih baik. Bayangkan saja, ketika kita sebelum menggunakan multimedia, kita berinteraksinya seperti biasa-biasa saja. Tapi setelah kita menggunakan multimedia ini, kegunaannya sangat besar. Informasi yang kita sampaikan itu menjadi tersampaikan dengan jelas, tersaji dengan baik. Maka
intinya tujuan daripada kegunaan multimedia ini merupakan untuk menjadikan komunikasi kita menjadi lebih baik lagi. Maka ada 4 faktor, ada 4 macam komunikasi ini. Yang pertama adalah komunikasi antara manusia dengan manusia. Hubungan komunikasi antara manusia dengan manusia, atau disebut dengan menggunakan media komputer. Yang kedua adalah hubungan komunikasi antara manusia dan komputer, seperti yang kita rasakan saat kita memegang laptop atau menggunakan laptop komputer, maka itu kita sedang berkomunikasi antara manusia dan komputer. Yang ketiga, interaksi hubungan antara komputer dengan manusia, seperti tadi, timbal balik. Yang keempat adalah hubungan interaksi antara komputer dengan komputer. Ini sering kita lihat dalam kerjasama komputer dalam sebuah perusahaan. Mereka saling mengirim data, maka di situ terdapat komunikasi antara komputer. Oke, sampai di sini sudah mengerti bagaimana manfaat daripada multimedia ini? Udah, Pak. Mungkin kalau kita pikir-pikir, multimedia ini sangat bermanfaat bagi kita. Karena untuk menyampaikan informasi ini, diperlukan sebuah media yang media ini berfungsi untuk mengakuratkan pembicaraan kita, informasi kita, sehingga pendengar dapat merasakan, dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Oke, yang ketiga, poin yang selanjutnya adalah multimedia ini juga banyak digunakan dalam beberapa bidang. Di sini Bapak akan mencontohkan dalam 3 bidang saja. Yang pertama, dalam bidang bisnis periklanan. Orang-orang bisnis ini sangat menggunakan multimedia interaktif dalam mempromosikan, mengiklankan produk mereka. Maka dengan multimedia ini, perusahaan akan mengaup biaya yang cukup kecil, yang relatif kecil, tapi dengan hasil yang sangat memuaskan dengan multimedia. Ini yang diharapkan oleh pebisnis menggunakan multimedia untuk mengiklankan barang-barang mereka. Yang kedua merupakan bidang pendidikan. Bidang pendidikan dalam penyampaiannya, seorang guru itu haruslah menggunakan media pembelajaran sebagaimana yang sudah baik diterapkan oleh guru-guru kita. Maka dengan ini sang guru tersebut dapat mudah menjelaskan kepada anak muridnya pelajaran-pelajaran yang sulit dijelaskan dengan lidah lisan. Maka diperlukan media pembelajaran. Yang ketiga, dalam bidang jaringan dan internet. Ini sangat banyak digunakan untuk membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan kreatif. Maka orang pembuat website ataupun developer ini sangat menggunakan media, multimedia untuk memperindah website mereka. Sehingga website mereka itu sering dikunjungi banyak orang. Maka dengan itu mereka meraup keuntungan yang banyak. Mungkin demikian materi kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan bahas materi lain di pertemuan yang selanjutnya. Maka sebagai kesimpulan kita pada hari ini, multimedia ini merupakan gabungan daripada media 5 elemen. 5 elemen, ketika elemen ini terdapat dalam sebuah media, maka disebut dengan multimedia interaktif. Oke, sampai di sini ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Apakah sudah mengerti semua anak-anak? Oke. Maka dengan kita mempelajari multimedia ini, maka marilah kita sama-sama menggunakan multimedia ini untuk ajang berkompetensi untuk menyampaikan informasi yang sedetail mungkin kepada para pendengar, sehingga pendengar mendapatkan informasi sesuai dengan yang kita harapkan. Oke? Maka sebagai tugasnya di rumah, coba tulis ringkasan daripada halaman 35 sampai 36 dan buat versinya berbentuk multimedia. Kita kumpulkan pekan depan di kelas yang sama dan jam yang sama.
Oke, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Maka Bapak mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Oke, marilah kita akhiri kelas kita ini dengan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.